wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok seni tugas PKWU Rekayasa ingin mewawancarai dengan Mbak Elizabeth. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Bagaimana kabar, Mbak? Baik untuk saat ini. Apakah Mbak masih melanjutkan kuliah? Kebetulan kuliah saya itu udah lulus dan baru aja kemarin wisuda. Oh iya, apakah wawancaranya bisa dimulai dari sekarang, Mbak? Boleh, silakan. Apa nama program studi seni yang Mbak ambil di UNIF? Untuk program seninya, kebetulan saya dari jurusan pendidikan seni tari. Di mana Mbak menempuh pendidikan tinggi di seni? Di Universitas Negeri Semarang. Kapan Mbak mulai mencari tahu tentang biaya pendidikan dan persiapan finansial untuk kuliah seni? Untuk itu kebetulan saya memikirkan ketika kelas 12 SMA. Jadi saya kan dulu dari IPS. Jadi saya mengambil program yang di Soshum. Jadi sesuai dengan jurusan saya IPS. Di situ saya mencari-cari, kemudian saya menemukan yaitu adalah ini pendidikan seni tari. Kebetulan dulu itu saya sebenarnya mau ada di jurusan tata boga juga, tapi karena linjur, karena tata boga itu kan saintek masuknya, jadi tidak sesuai dengan jurusan saya IPS, dan saya kan dulu SNMPTN ya, jadi harus sesuai dengan nilai, kemudian jurusan dari SMA-nya. Maka dari itu saya memilih ke pendidikan seni tari. Nah, sebelum saya memilih itu, saya melihat mencari-cari informasi di Google, kemudian di Instagram, kemudian di YouTube tentang apa sih pendidikan seni tari itu. Terus di Universitas Negeri Semarang itu pendidikan seni tarinya akreditasinya apa. Terus kemudian saya mencari juga UKT atau besaran pembayaran di jurusan pendidikan seni tari di Universitas Negeri Semarang itu tuh berapa aja, golongan 1, 2, 3 itu kan per golongan beda. Nah di situ saya melihat, kemudian dari jauh-jauh hari juga saya mempersiapkannya itu dengan cara bagaimana saya bisa mendapatkan di golongan tertentu, karena kalau di universitas itu tuh golongannya golongan UKT ketika pendaftaran kalau dulu SNM ya, kalau sekarang namanya apa? SNM sama SBM. Yang SNM itu jalur di rapot, kalau yang di SBM itu kan ujian kayak mandiri gitu. Nah, besaran UKT-nya itu beda antara SNM dan SBM. Jadi lebih besar di SBM biasanya. Kalau yang di SNM itu biasanya lebih di bawahnya. Nah, di situ saya mencari tahu bagaimana sih agar bisa mendapatkan UKT yang tidak terlalu besar. Nah, ternyata itu dalam pengisian data pokok namanya. Nah, data pokok itu nanti yang akan menjadi tonggak utama UKT, berapa UKT besaran yang akan saya bayar setiap semesternya. Nah, di situ saya sudah mempersiapkan bagaimana cara mengisi data pokok yang baik, bagaimana saya mengisi setiap step by step-nya agar saya mendapatkan UKT yang tidak terlalu tinggi. Boleh tahu biaya untuk kuliah itu berapa sih, Mbak? Kalau di aku sendiri, karena biaya perkuliahan itu kan maksudnya kita nggak bisa milih dan UNIF juga nggak bisa milih sembarangan. Jadi melalui data pokok itu. Nah, setelah saya mengisi data pokok, kemudian mengirimnya dan melakukan semua step by step-nya, saya di angka gelombang 2, yaitu 2.750.000 per semesternya. Siapa dosen atau mentor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan artistik Anda selama kuliah? Jadi dari semester 1 ya sampai saya di semester 8 ini. Banyak sebenarnya, tapi saya mau menceritakan satu aja ya. Salah satunya yaitu, ini disebutkan nama? Namanya juga tidak apa sih. Salah satunya adalah Bu Eni. Bu Eni itu salah satu ketua jurusan. Kalau di SMA itu kepala sekolah lah ya, tapi kalau di jurusan itu namanya Kaprodi. Nah,
beliau yang sedikit memotivasi sih selama kuliah di pendidikan seni ini. Motivasinya ya dari bidang artistik, kemudian bidang motivasi, kemudian semangat dalam menjalani kuliah, itu ya beliau. Yang paling berkesan saat bertemu dosen itu gimana, Mbak? Beliau itu kayak bisa menumbuhkan semangat mahasiswanya gitu loh. Jadi itu yang membuat berkesan sih selama bertemu dengan beliau atau pertama kali bertemu dengan beliau. Mengapa Mbak memilih universitas tersebut dibandingkan dengan universitas seni lainnya? Apa keunggulannya? Memilih di universitas ini itu pertama karena cukup dekat dengan rumah di Jepara. Sebelumnya itu mau di Solo, tapi kayak mikirnya di Solo kan lebih jauh ya. Jadi pertama karena itu, karena wilayahnya lebih dekat dari Jepara, dan keuntungannya di Universitas Negeri Semarang ini tuh akreditasi pendidikan sanitarnya udah unggul. Jadi dari A itu lebih unggul gitu loh. Jadi nggak cuma A, jadi udah unggul. Jadi itu yang jadi keunggulan saya milih di situ sih. Bagaimana Mbak mengelola biaya kuliah dan pengeluaran sehari-hari selama menempuh pendidikan tersebut? Untuk biaya pengelolaan saya termasuknya boros sih. Jadi kalau ditanya itu saya lebih ke itu aja sih. Kalau selama kuliah kebanyakan saya makannya itu masak, jadi kayak lebih ngirit itu. Kemudian setiap jatahnya itu saya setiap minggu, jadi bisa nabung sedikit gitulah. Jadi untuk biaya saya termasuknya boros sih. Berarti itu ngekos atau ngaji? Ngekos, karena kan jaraknya 2 jam. Setiap seminggu sekali pulang biasanya dulu. Enggak seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Paling kalau lagi pas ada ujian, UAS kayak gitu bisa 1 bulan sekali pulangnya. Oke, terima kasih Mbak atas waktu yang telah Mbak luangkan untuk kami wawancarai. Dan maaf jika kami telah mengganggu waktu Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.